Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warung Ministry di hari Minggu tanggal 17 Maret tahun 2024. Untuk itu jangan lupa sediakan hosti anggur atau roti, sirup, teh, dan marilah kita fokuskan hati pikiran kita buka dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu Bapa Sorgawi buat kebaikan, kemurahan Tuhan, sehingga pada hari ini kami dapat menyelenggarakan dan mengikuti ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warung Ministry. Kami mohon ya Bapa Sorgawi, kiranya Tuhan Yesus hadir di tempat-tempat tinggal masing-masing Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik yang mengikuti ibadah saat ini, dan juga hadirlah di Tabernacle House of Warlord di Sentul City. Dan pimpinlah kiranya ya Roh Kudus ibadah perjamuan kudus keluarga Warlord Ministry pada hari ini. Jadilah di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam hidup ini meninggikan nama Yesus yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya selagi yang berlalu, yang
Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita mempersiapkan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk mau fokus kepada Tuhan Yesus melalui pemberitaan firman-Nya. Untuk itu, sediakanlah pembacaan dari Perjanjian Lama dari kitab Keluaran pasal 39 ayat 32 sampai 43. Keluaran pasal 39 ayat 32 sampai 43. Mari kita mohon pimpinan Roh Kudus. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang sangat-sangat berharga di mana saat ini firman-Mu akan diberitakan. Untuk itu, kiranya Roh Kudus mengurapi baik hamba-Mu yang akan menyampaikan maupun kami jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu tidak lewat dengan sia-sia, tetapi menjadi kekuatan, pedoman, dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Keluaran pasal 39 ayat 32 sampai 43. Pekerjaan itu diterima baik oleh Musa. Demikianlah diselesaikan segala pekerjaan melengkapi kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Orang Israel telah melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah mereka melakukannya. Dibawa merekalah kemah suci itu kepada Musa, yakni kemah dengan segala perabotannya, kaitannya, papannya, kayu lintangnya, tiangnya dan alasnya, tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, tudung dari kulit lumba-lumba, tabir penudung, tabut hukum Allah dengan kayu-kayu pengusungnya dan tutup pendamaian, meja, segala perkakasnya dan roti sajian, kandil dari emas murni, lampu-lampunya, lampu yang harus teratur di atasnya, dan segala perkakasnya, minyak untuk penerangan, mezbah dari emas, minyak urapan, ukupan dari wangi-wangian, tirai pintu kemah, mezbah tembaga dengan kisi-kisi tembaganya, kayu-kayu pengusungnya dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, layar pelataran, tiangnya dan alasnya, dan tirai untuk pintu gerbang pelataran, talinya dan patoknya, segala perkakas untuk pekerjaan mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus, pakaian kudus untuk Imam Harun, dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah dilakukan orang Israel segala pekerjaan melengkapi itu. Dan Musa melihat segala pekerjaan itu, dan sesungguhnya lah mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan, demikianlah mereka melakukannya. Lalu Musa memberkati mereka. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan membahas apa itu tabernakel ya. Mungkin bagi kita orang percaya di akhir zaman, apa artinya itu tabernakel? Tabernakel itu artinya kemah suci. Kalau bahasa Yunaninya skenoo ya, di mana Tuhan hadir. Jadi tabernakel itu asalnya dari bahasa Belanda ya. Itu adalah tempat ibadah pertama bangsa Israel. Waktu masih di padang gurun ya. Dan pada waktu itu dibangun di mana? Di kaki Gunung Sinai. Setelah Musa pergi menghadap Tuhan di puncak Gunung Sinai selama 40 hari. Dan selama 40 hari itu Tuhan Allah menjelaskan kepada Musa secara detail ya. Secara detail bagaimana membangun tabernakel atau kemah suci itu.
Jadi tabernakel atau kemah suci itu kalau zaman sekarang gedung gereja lah, tempat kita beribadah kepada Tuhan. Pada waktu itu Tuhan memerintahkan Musa, buatlah skenoo atau tabernakel atau kemah suci tempat saya datang untuk menjumpai umat Israel, dan saya mau berkata-kata kepada umat Israel. Jadi kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik, salah satu karakter Tuhan, dia ingin selalu bersama kita manusia. Bahkan dia selalu ingin bercakap-cakap dengan kita ya. Cuma sekarang tergantung respons kita. Nah, sekarang kita mau bahas apa sebenarnya itu tabernakel ya. Kalau ditinjau secara arti rohaninya. Pertama, tabernakel itu kita tahu adalah kemah suci atau kemah pertemuan antara Tuhan dengan umatnya Israel. Ya. Dan Tuhan juga diwakili melalui imam besar dan imam-imam, yaitu Harun kakaknya Musa dan anak-anaknya Harun ya. Itulah yang bertugas di tabernakel atau kemah suci ya, imam besar dan imam-imam, yaitu anak-anaknya Harun. Sekarang kita perhatikan apa artinya sebenarnya tabernakel itu dengan segala perabot-perabotnya secara arti rohani. Pertama, areanya itu adalah di tengah-tengah perkemahan suku-suku Israel ya, ada 12 suku. Jadi mereka sedang berkemah di kaki Gunung Sinai selama 1 tahun ya. Mereka 1 tahun karena perlu juga memakan waktu itu membangun kemah suci yang dipimpin oleh 2 tukang atau 2 supervisor mandor, yaitu Besalel dan Aholiab ya. Jadi setelah kemah suci atau tabernakel itu jadi, maka umat Israel mengusung. Jadi mereka mengangkat itu kemah suci. Tentu banyak orang harus mengangkat ya. Karena kemah suci itu dirancang oleh Tuhan supaya bisa knockdown, bisa dilepas, bisa dipasang lagi. Karena waktu itu bangsa Israel sedang dalam perjalanan menuju tanah perjanjian ya, melewati padang gurun ya, akhirnya kita tahu selama 40 tahun ya, luar biasa ya. Jadi kita kembali dalam pembacaan kita. Waktu itu di kaki Gunung Sinai sudah dibangun kemah suci atau tabernakel itu. Kita lihat dulu bahwa kemah suci itu dipagari ya sekelilingnya. Jadi ada pagar yang dibuat dari pilah-pilah, yang kemudian pilah-pilah itu dibungkus dengan kain putih. Jadi pagarnya tabernakel itu berwarna putih kalau dilihat dari jauh ya. Kenapa dibungkus warna putih? Kain putih, kain lenan putih. Karena itu kalau menurut di kitab Wahyu itu adalah tandanya kesucian ya, kebenaran oleh Kristus. Jadi kemah suci itu pagarnya itu melambangkan bahwa siapa yang datang beribadah di kemah suci akan dibenarkan oleh Tuhan Yesus ya. Ya. Jadi itu arti pertama dari pagarnya ya, yang dibungkus dengan kain lenan putih. Ya, kalau di kitab Wahyu orang-orang kudus itu memakai jubah lenan putih. Kain lenan itu kain yang halus ya, kain yang mahal ya, mahal sekali. Kemudian kita lihat selain ada pagarnya, kemah sucinya tentu di dalam ya, di dalam halaman. Jadi secara garis besar tabernakel itu terbagi pelataran dulu, halaman, kemudian kemah sucinya. Kemah sucinya lagi terbagi 2. Ada ruangan kudus, ruangan maha kudus, dan ada beberapa perabot ya yang kita mulai bahas dan artinya secara rohani. Tadi kalau kita sudah bahas tentang pagarnya ya, yang melingkupi kemah suci yang terletak ada di tengah-tengahnya ya.
Kemudian untuk masuk ke pelataran atau halaman kemah suci tentu melalui pintu gerbang atau gate ya, gates atau pintu gerbang. Pintu gerbang ini melambangkan apa? Melambangkan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus katakan di Injil Yohanes pasal 10 ayat 9, "Aku adalah pintu. Siapa yang masuk keluar melalui aku akan mendapat keselamatan dan akan menemui padang rumput yang hijau." Ya. Itu Tuhan Yesus katakan di Injil Lukas pasal 10 ayat 9. Jadi pintu gerbang atau gate dari tabernakel itu sudah melambangkan atau tipologi ya, bahasa teologianya tipologi tentang Tuhan Yesus. Jadi di perjanjian lama sudah ada contoh-contoh siapa itu Tuhan Yesus ya. Nah itu pintu gerbang tabernakel yang dilapisi dengan kain warna-warni ya, jadi indah. Pintu gerbangnya itu indah ya, karena dengan kain yang warna-warni ya, kain mahal tentunya. Kemudian kita tahu bahwa pintu gerbang itu atau gate-nya tabernakel melambangkan, mengingatkan kita bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus katakan, "Aku adalah pintu menuju keselamatan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi satu-satunya jalan keselamatan harus kita melalui pintu, yaitu Tuhan Yesus ya. Itu arti pertama dari pintu gerbang. Kemudian setelah masuk pintu gerbang, kita masuk di pelataran atau halaman dari kemah suci ya, tabernakel. Nah, di pelataran itu ada dua benda. Benda yang pertama yaitu mezbah bakaran korban. Jadi ada satu mezbah, tempat kalau umat Yahudi datang beribadah di kemah suci, mereka harus bawa domba kah, kambing kah, atau tekukur kah, sesuai dengan yang mereka dapat ya. Ini di padang gurun ya, bukan di kota. Jadi nanti ketika mereka menghadap imam-imam, yaitu anak-anaknya Harun akan menyembelih hewan-hewan korban ini. Dan hewan korban pada waktu itu adalah anak domba. Nah, mezbah bakaran korban ini menggambarkan apa? Pertobatan ya. Jadi setelah kita melalui pintu gerbang, yaitu pintu gerbang itu artinya kita harus percaya dan terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian kita tiba di pelatarannya kemah suci, kita ketemu dengan mezbah bakaran korban. Mezbah bakaran korban ini artinya secara rohani kita harus bertobat. Setelah menerima dan percaya Tuhan Yesus, kita harus meninggalkan hidup yang lama. Kita harus meninggalkan dosa-dosa manusia lama kita. Jadi mezbah korban bakaran itu melambangkan pertobatan ya. Sebab kalau bangsa Israel mau beribadah, mereka harus bertobat dulu. Karena mau menyembah Allah yang kudus ya. Jadi di pelataran atau halaman halaman kemah suci itu pertama kita ketemu mezbah korban bakaran yang arti rohaninya adalah pertobatan ya. Kemudian setelah mezbah korban untuk bakaran, kita ketemu dengan bejana pembasuhan. Apa gunanya bejana pembasuhan ini? Yaitu ketika para imam sudah menyembelih korban anak domba itu, tentu ada darah-darah ya, darah korban. Dia harus membasuh tangannya ya, membasuh dirinya di bejana pembasuhan itu. Itulah benda kedua yang ada di pelataran kemah suci. Apa artinya bejana pembasuhan itu? Kalau secara rohani, setelah kita bertobat, kita pertama percaya Tuhan Yesus dulu ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian kita bertobat, selanjutnya apa? Membaptiskan diri. Jadi bejana pembasuhan ini arti rohaninya ialah baptisan.
Karena di bejana itu ada air ya. Arti rohaninya adalah kita harus dibaptis ya, baptisan air. Jadi saya ulang lagi, setelah percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian kita bertobat, ketiga kita harus dibaptis. Maka arti dari bejana pembasuhan ialah baptisan air. Kemudian setelah pelataran itu kita masuk sekarang ke kemah sucinya. Kemah sucinya itu yang disebut tabernakel itu ada pintu kemahnya ya. Pintu kemah ini untuk masuk ke ruangan kudus. Sebab di tabernakel itu ada dua ruangan ya. Ruangan kudus dan ruangan maha kudus. Tentu untuk masuk ruangan kudus ini harus lewat pintu kemah. Itu yang diartikan secara rohani, hidup kita harus hidup di dalam Roh Kudus. Kita harus hidup penuh dengan Roh Kudus. Kita harus dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita bisa masuk ke ruangan kudus Tuhan ya. Kita bisa masuk di hadirat Tuhan. Kita bisa masuk di skenoo Tuhan ya. Jadi pintu kemah yaitu pintu masuk ke ruangan suci, bukan maha suci ya, ruangan suci. Itu arti rohaninya adalah kita harus hidup dalam kekudusan, yaitu dipimpin oleh Roh Kudus ya. Dan Roh Kudus ada di dalam kita kan, dan Dia adalah Tuhan. Itu adalah makna pintu kemah. Pintu kemah juga ini berupa kain yang warna-warni ya. Kemudian setelah kita memasuki pintu tabernakel, kita akan masuk di dalam ruang kudus. Di ruang kudus itu kita ketemu ada 3 benda. Benda yang pertama, meja roti sajian. Di atas meja roti sajian itu ada 12 roti ya. 12 buah roti. 12 buah roti itu adalah gambaran ada 12 suku Israel. Jadi artinya secara rohani, Tuhan mencukupkan ke-12 suku bangsa Israel itu dengan roti, dengan makanan jasmani. Tetapi buat kita secara arti rohani bagi umat Kristus di akhir zaman, bahwa meja roti sajian yang ada 12 roti itu adalah kita harus bersekutu selalu dengan roti hidup. Siapa itu roti hidup? Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu adalah firman Allah. Jadi arti rohaninya meja roti sajian yang ada di ruangan kudus ini adalah kita harus setiap hari rajin membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan mengamalkan, melakukan firman Tuhan. Itu arti dari meja roti sajian ya, yang di atasnya ada 12 roti. Kemudian setelah meja roti sajian, di ruangan kudus itu ada menorah atau kandil emas ya. Kaki dian yang terbuat dari emas ya. Menorah itu fungsinya untuk menerangi ruangan kudus. Kalau tidak ada menorah ini gelap kan? Dan menorah ini harus menyala terus. Jadi berganti-ganti anaknya Harun sebagai imam-imam mengisi dengan minyak zaitun sebagai bahan bakar dari menorah ini. Apa artinya ini? Menorah itu fungsinya sebagai penerang di ruangan kudus ya. Karena pada zaman itu belum ada lampu listrik ya. Jadi Tuhan suruh ciptakan menorah. Dan menorah itu harus menyala siang malam. Ya, jadi minyaknya, bahan bakarnya harus disediakan oleh anak-anaknya Harun yang adalah imam-imam. Artinya apa ini menorah? Menorah ini artinya terang ya, menerangi ruangan kudus. Dan artinya buat kita orang-orang percaya, Tuhan Yesus katakan, kamu adalah garam dan terang. Kamu adalah terang dunia. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, akulah terang dunia ya.
Barang siapa yang percaya kepadaku, Tuhan berkata, tidak akan berjalan dalam kegelapan. Dan kita sebagai pengikutnya menjadi terang bagi sesama kita. Ya. Jadi arti rohani dari menorah atau kandil kaki tiang emas adalah kita orang percaya menjadi terang bagi sesama kita, bagi lingkungan sekitar kita. Dan kemudian di ruangan kudus, selain meja roti sajian, ada menorah, ada juga mezbah dupa emas. Apa itu mezbah dupa emas? Di situ imam-imam akan berdoa kepada Tuhan di ruangan kudus dengan membakar dupa di mezbah itu. Jadi makanya mereka harus sediakan dupa, wangi-wangian, supaya pada waktu berdoa, dupa itu menimbulkan asap yang berbau wangi dan itu menyenangkan hati Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, apa artinya mezbah dupa emas ini? Artinya selain kita harus rajin membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, kita juga harus rajin berdoa dan menyembah Tuhan setiap hari. Itu arti dari mezbah dupa emas, yaitu kita harus rajin praise and worship setiap hari, memuji, berdoa dan menyembah Tuhan setiap hari selain membaca, merenungkan firman Tuhan. Dan kemudian setelah ruang kudus, kita akan memasuki ruang maha kudus. Di kemah suci yang bisa masuk ruang maha kudus hanya imam besar. Waktu itu Harun, ya, kakaknya Musa. Jadi yang bisa masuk setahun sekali di ruangan maha kudus adalah Harun sebagai imam besar. Ya, apa artinya ini? Tetapi di antara ruang kudus dan ruang maha kudus ada tirai. Yang pada waktu Tuhan Yesus disalib, tirai itu terbelah. Tapi itu di bait suci, ya. Ini masih di tabernakel, kemah suci. Ada juga tirai antara ruang kudus dan maha kudus. Jadi tirai itu memisahkan. Apa arti tirai yang memisahkan ruang kudus dan maha kudus secara rohani? Adalah apa arti tirai itu? Ketaatan yang sempurna. Ketaatan kita kepada Tuhan, ya. Itu arti tirai, ya. Dan yang menjadi teladan kita Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus dikatakan dia taat sampai mati di atas kayu salib. Dan ketika dia di kayu salib mati, tirai itu terbelah, ya. Jadi arti dari tirai yang membatasi ruang kudus dan maha kudus adalah ketaatan sempurna kita sebagai anak-anak Tuhan di akhir zaman. Kemudian yang terakhir, di dalam ruang maha kudus ada terdapat satu benda suci, yaitu tabut perjanjian, ya. Tabut yang isinya ada 2 loh batu yang berisi 10 perintah, ya. Ada juga manna. Manna itu yaitu roti yang turun dari surga. Dan yang ketiga isinya tongkat Harun. Dan anehnya tongkat Harun, tongkat itu kan sebenarnya batang pohon yang sudah mati, ya. Tetapi Tuhan buat keajaiban di tongkat Harun itu, dia bertunas. Hebat, ya. Karena kita punya Tuhan yang ajaib, ya. Jadi di dalam tabut perjanjian itu, saya ulangi lagi, ada tongkat Harun yang ada bunganya bertunas. Ada 2 loh batu yaitu firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Dan yang ketiga berisi manna, yaitu roti yang Tuhan turunkan dari surga selama bangsa Israel di padang gurun. Apa maknanya tabut perjanjian ini? Tabut perjanjian ini kudus, kan, dan dia ada di ruangan maha kudus. Itu artinya kita sebagai orang percaya, kita hidup harus kudus, kita harus sempurna seperti Bapa kita di surga. Seperti Tuhan Yesus berkata,
hendaklah kamu sempurna seperti Bapakku di surga. Jadi arti rohani dari tabut perjanjian, hidup kita harus sempurna. Dan ingat, kita juga adalah calon-calon mempelai kudusnya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, marilah kita hidup kudus dan benar, dipimpin oleh firman Tuhan dan Roh Kudus, sehingga ketika Tuhan Yesus datang kedua kali pada waktu rapture, pengangkatan, kita mengalami pengangkatan dan tinggal bersama Tuhan Yesus di sorga. Demikianlah arti rohani dari tabernakel dan segala perabotnya. Nanti Oma Palar melanjutkan, menambah dari arti tabernakel ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman Warlot yang mengikuti baktian pada siang ini. Kita bertemu lagi. Hari ini saya menambahkan apa yang Opa katakan, tapi saya tidak mengulang. Firman kita dari Keluaran 39 mengenai bangsa Israel sudah selesai mempersiapkan, membangun atau membuat kemah suci yang diperintahkan oleh Tuhan melalui Musa. Saya melihat sisi bagaimana Tuhan merencanakan membangun kemah suci yang tadi Opa katakan itu adalah gereja saat ini. Saya lebih melihat itu dari sisi kehidupan anak-anak Tuhan pada akhir zaman ini. Saya tidak panjang lagi untuk menjelaskan, tapi pasti Bapak Ibu di rumah tahu bahwa kita adalah kemah, adalah gereja, tempat Tuhan hidup tinggal bersama kita. Saya tidak mengulangi, cuma saya mau tambahkan bahwa mengingatkan saja bahwa Tuhan dengan penyaliban Tuhan, kematian Tuhan yang sebentar lagi kita akan peringati, itu adalah melambangkan, menandakan ya, Tuhan menebus kehidupan kita dengan pengorbanannya agar segala dosa kita dihapuskan oleh darahnya. Dosa kita dengan darahnya kita bebas dari dosa dan kematian. Saya menjelaskan, tambahkan itu untuk mengingat apa pengertian arti yang Tuhan menyalibkan dirinya, membawa dirinya di atas salib. Dengan demikian, apa yang kita nikmati zaman kita, generasi khususnya generasi akhir zaman ini, apa yang Tuhan buat tidak ada lagi penghalang. Yang saya ingatkan, saya katakan tidak ada lagi tirai pemisah yang tadi dikatakan di dalam pembacaan kita, ada ruang kudus, maha kudus dan teras. Itu sudah tidak ada, dan di sini saya mau katakan Tuhan datang kepada kita, datang sendiri tinggal di kita. Apa gambaran yang dibacakan hari ini, yaitu Keluaran 39, sebenarnya hati Tuhan. Bagaimana Tuhan menggambarkan, itulah hati Tuhan yang ingin Tuhan kita ada di dalam dengan segala. Saya tidak mengucapkan lagi, satu persatu tadi sudah disampaikan oleh Opa. Bagaimana begitu banyak, sepertinya ada hal-hal yang pada zaman itu itulah gambaran yang Tuhan buat untuk membuat satu kemah. Begitulah kita harus ambil, sebenarnya itu hati Tuhan yang saat ini di zaman ini Tuhan sendiri tinggal. Jadi gambaran yang diberikan oleh Tuhan membangun sebuah kemah atau gereja, sebenarnya kita harus contoh untuk kehidupan kita anak-anak Tuhan. Kita adalah tempat tinggal Tuhan. Mari kita belajar dengan apa yang kita baca. Begitu kesucian Tuhan.
keindahan. Ya, ada hal-hal yang kalau kita baca, kita renungkan, untuk kita rasanya sulit. Tapi Tuhan, kita sudah berani waktu kita ingat lagi ke belakang yang apa kita baca. Bagaimana Tuhan, bagaimana bangsa Israel dipimpin oleh Musa menyatakan, berusaha melakukan apa yang Tuhan buat. Sangat terperinci. Nah, bagaimana kita baca itu, apa tadi sudah terangkan makna-maknanya. Sekarang kita ambil itu, kita katakan itu, kita ambil, kita renungkan, kita buat itu sekarang di dalam rumah hati kita, tubuh kita. Karena tubuh kita adalah gereja, adalah kemah suci. Ya, kesucian Tuhan mau tinggal di kita, di dalam kehidupan kita. Kita harus katakan, kalau saya renungkan secara manusia, kita tidak akan mampu. Kita tidak akan mampu untuk apa yang Tuhan suruh kita persiapkan. Begitu berat. Tapi Tuhan sendiri datang. Kalau kita renungkan satu-satu itu, bagaimana Tuhan mempersiapkan untuk dia datang tinggal di situ. Nah, sekarang kita renungkan, kita sendiri, kita adalah tempat tinggalnya Tuhan sekarang. Apakah kita mampu persiapkan seperti bangsa Israel, persiapkan kemah? Sekarang kita adalah kemah Tuhan, tempat Tuhan tinggal. Apakah kita mampu sebagai anak Tuhan menyiapkan itu dalam hidup kita? Secara manusia, saya pikir itu sangat tidak mampu. Karena apa? Dosa kita. Ya. Itulah Tuhan datang untuk menyerahkan dirinya, untuk membebaskan kita dari dosa. Agar kita mampu menjadikan Tuhan tempat tinggal kita di dalam rumah hati kita. Ya. Tuhan datang menghapus dosa, tidak ada alasan bagi anak-anak Tuhan tidak mampu. Kalau kita baca, kita renungkan firman yang kita baca, sungguh berat Bapak Ibu. Tetapi Tuhan dengan inisiatifnya sendiri datang untuk memampukan kita. Pertama Tuhan datang, segala dosa yang kita sebenarnya harus terima, tapi Tuhan hapuskan di kayu salib dengan membawa dirinya, pertumpahan darahnya sendiri. Darah kita, darah Tuhan Yesus itulah yang membebaskan kita dari dosa. Dan saat itu terjadi, saya sedikit katakan yang tadi Opa katakan, tirai telah terbelah dua. Itu mengatakan tidak ada lagi kita dengan Tuhan. Ada jarak, ada pemisah. Seperti yang bangsa Israel yang Tuhan suruh untuk membuat kemahnya. Kita bebas. Tuhan sendiri yang berinisiatif untuk masuk dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita nikmati generasi ini. Tetapi saya mau katakan kita harus jujur. Secara manusia kita tidak mampu untuk tinggalkan Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita. Tidak mampu kita menjaga menerima kekudusan Tuhan. Tetapi Tuhan dengan inisiatifnya, saya ulangi, pertama dia hapuskan pada dosa kita. Sehingga kesucian kita yang Tuhan berikan pada kita, kita terima. Sekarang dengan demikian pengertian demikian, apakah Tuhan katakan kamu mau? Tuhan sendiri mengirimkan rohnya untuk tinggal dengan kita. Begitu indah, begitu agungnya Tuhan. Mau rela datang ke dalam kehidupan anak-anaknya. Yang paling Tuhan sangat membela kita karena kita adalah ciptaannya. Dia tidak mau kita diambil oleh iblis. Sehingga dia inisiatif, aku datang. Aku datang untuk menguduskan kamu. Bapak Ibu teman-teman di rumah, mari kita sambut respon apa yang Tuhan buat untuk kita. Kasihnya begitu besar. Mari kita renungkan nih. Sebentar lagi bulan depan lagi atau bulan ini bulan depan saya tidak lihat jadwal, tapi itu kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus. Kita renungkan dalam-dalam Bapak Ibu. Begitu kasihnya Tuhan sehingga dia mau datang. Dia sangat suci. Kalau kita bandingkan pengertian apa yang kita baca, tidak mampu, saya ulang-ulang, tidak mampu Bapak Ibu. Tapi Tuhan dengan inisiatifnya, saya ulang lagi, karena begitu kasihnya, dia yang datang, bukan kita yang datang.
Dia ajak kita, tapi sekarang kuncinya sebagai anak-anak Tuhan ciptaannya. Maukah kita? Tuhan tidak datang dengan syarat. Tuhan tahu kita tidak mampu. Yang Tuhan mau, katakan, maukah kamu? Di saat kita mau, Tuhan datang tinggal. Disitulah waktu kita tinggal. Dan Tuhan yang menguduskan kita. Tuhan yang membuat segala apa yang Dia syaratkan waktu kita baca firman. Dia sendiri yang berbuat di dalam kehidupan kita. Tinggal kita mengatakan mau apa tidak. Sehingga kalau kita terima ini, maka apa yang terjadi? Hidup kita adalah tempat, ada sinar, ada hal-hal yang kita akan buat di dalam hidup ini menjadi orang dunia melihat kita. Ada Tuhan tinggal di dalam rumah, dalam kemah kita, dalam tubuh kita sebagai gereja. Saya tidak bisa, tidak pandai berkata-kata untuk mengatakan satu persatu. Tapi saya percaya Bapak Ibu mendengar ini, kita renungkan kembali. Jadikanlah Tuhan tempat tinggal, ya, yang Tuhan tidak keluar masuk, tapi senang tinggal di kita. Karena persiapan-persiapan yang kita baca firman hari ini, kita mampu untuk menyiapkannya. Kita mampu karena Tuhan yang memampukan. Mari kita respon apa yang Tuhan mau. Sehingga orang lain di dalam kehidupan kita, dunia ini melihat kita benar-benar tempat tinggal Tuhan. Dan disitulah perbedaan yang sangat-sangat menyolok, yang sangat-sangat beda. Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa tidak ada kata dosa kalau kita percaya Tuhan. Bagi anak-anak Tuhan tidak ada kata dosa. Kita sudah percaya dan Tuhan sudah menyelesaikan semua. Tinggal kita mau meresponi, mau apa tidak. Sehingga apa kesucian Tuhan kita sudah terima karena Tuhan yang datang menyiapkan sendiri. Sehingga apa yang akibat dari kalau Tuhan tinggal di kita, semua apa yang Tuhan mau dan kita rindukan, kita bisa memilikinya. Kita menjadi contoh di akhir zaman ini. Bagaimana contoh Tuhan katakan, jadikan seluruh bangsa dalam muridku. Mereka melihat bangsa lain di luar Tuhan, ya, umat di luar Tuhan yang Tuhan ciptakan, melihat kita adalah ciptaan Tuhan yang benar. Sehingga orang datang berbondong-bondong untuk mengenal Tuhan. Itulah fungsi gereja, kemah. Kita adalah fungsinya di situ. Dan orang melihat kita senang untuk tinggal bersama kita. Tinggal di mana kita ada, menarik orang lain untuk datang kepada Tuhan. Karena kita adalah gambaran Tuhan sendiri. Yang paling penting di sini Bapak Ibu, kita tidak bersusah payah lagi. Karena Tuhan yang datang pada kita. Kita tidak mampu, saya ulang-ulang di situ. Kita tidak mampu, karena saya tekanannya di situ Bapak Ibu. Karena kalau di praktek itu tidak mampu. Kita mau, tetapi kita tidak mampu. Tetapi kita sadar Tuhan tinggal, Tuhan yang memampukan kita. Bapak Ibu di rumah, kiranya firman hari ini mau membawa kita pada pengertian yang sangat dalam. Jadikanlah kita, rumah hati kita adalah kemah Tuhan, gereja Tuhan, tempat orang lain datang untuk mengenal Tuhan. Orang lain datang memuji Tuhan karena mengenal kita. Kita adalah gambaran Tuhan. Seperti saya mau katakan radikalnya, kita adalah Tuhan. Mereka lihat Tuhan ada di kita dan boleh kita katakan kita adalah Tuhan. Karena Tuhan yang mempunyai kita, karena kita menjadi satu. Bapak Ibu di rumah, saya percaya, saya berdoa kiranya Roh Kudus memberikan sesuatu yang baru, yang lebih lagi dari apa yang kami bawakan pada siang itu. Sehingga lebih lagi Tuhan akan memberikan penjelasan lebih lengkap. Sehingga di saat kita membawa kehidupan kita, orang lain senang, bahkan berbangga mempunyai teman, saudara yang mengenal Tuhan. Dan mereka tertarik untuk tinggal bersekutu dengan kita. Itu saja yang kiranya
melalui Roh Kudus akan memberikan pengertian yang sangat lebih dalam lagi dari apa yang saya jelaskan. Kiranya Tuhan memberkati sampai kita bertemu lagi di minggu depan. Maranatha. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah tadi kita mengikuti pemberitaan firman Tuhan tentang apa arti rohani dari kemah suci atau tabernakel, maka marilah kita menghayati artinya dalam kehidupan kita sebagai duta-duta Kristus di akhir zaman. Dan salah satu perintah Tuhan Yesus yang harus kita taat yaitu melakukan perjamuan kudus sampai kedatangannya yang kedua kali. Untuk itu, Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik, sediakanlah hosti anggur, roti atau biskuit ataupun sirup teh. Dan untuk itu mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang telah ditaburkan tadi. Jadikanlah kami ya Allah Roh Kudus menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya mendengarkan saja. Dan saat ini kami mau melakukan perintah Tuhan Yesus, yaitu melaksanakan perjamuan kudus sampai saat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Untuk itu Bapa, berkatilah hosti anggur, biskuit atau roti dan sirup teh yang ada pada Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik di tempat tinggal masing-masing, maupun yang ada pada kami di Tabernakel House of Farod di Sentul City. Dan jadilah kiranya perjamuan kudus saat ini di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengampuni dosa-dosa kami dan menyucikan kami dengan darah Anak Domba Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sembah dan puji muliakan-Mu, sembah dan puji muliakan-Mu, sembah dan puji muliakan-Mu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji muliakan-Mu, sembah dan puji muliakan-Mu, sembah dan puji muliakan-Mu, Yesus Tuhan adalah Raja. Kalau kita sudah menerima hosti anggur, perjamuan kudus, dan pada hosti Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik ada firman Tuhan, silakan dibaca. Dan itu merupakan pesan Tuhan bagi pribadi kita masing-masing dan secara global, khusus buat keluarga Warlord Ministry. Silakan dibaca. Mazmur 109 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Lukas 6 ayat 37b, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Mazmur 12 121 ayat 3, ia tak akan membiarkan kakimu goyah dan jalanmu tidak akan terlalu. Oke, terakhir, tenanglah aku ini, janganlah takut. Matius 14 ayat 27b. Jadi pesan Tuhan bagi kita di minggu yang baru ini, pertama, firman Tuhan itu kita harus rajin baca ya, sebab firman Tuhan itu adalah pedoman bagi kita, jalan terang bagi jalan hidup kita. Sehingga kalau kita rajin baca firman, kita tahu apa yang harus kita buat. Terus yang kedua tadi, apa gitu? Janganlah kamu menghakimi, maka kamu Ya. tidak akan dihakimi.
Kalau kita sedang membaca firman Tuhan, di firman Tuhan juga dikatakan, janganlah kita menghakimi sesama kita, sebab hak penghakiman ada pada Tuhan Yesus. Dia adalah hakim yang adil, dan wakil-wakilnya di dunia adalah para hakim di pengadilan-pengadilannya. Itu wakil-wakil Tuhan. Terus di Oma tadi apa? Nyatakan. Ya, kalau kita sungguh-sungguh hidup benar, adil, maka Tuhan berjanji kita tidak akan goyah ya, kaki kita tidak akan goyah, kita akan melangkah dengan pasti bersama-sama dengan Allah Roh Kudus. Makanya terakhir Tuhan katakan kita jangan takut ya, karena Tuhan beserta kita. Ini Tuhan katakan pada waktu murid-murid sedang ada di atas perahu di Danau Galilea. Pada waktu itu angin badai ya. Mereka melihat Tuhan Yesus jalan di atas air, dikira mereka murid-murid kira itu hantu. Padahal Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus katakan janganlah takut. Jadi pesan buat kita masing-masing, terutama keluarga Warlot, marilah kita jalani kehidupan ini dengan sungguh-sungguh, berpegang pada firman Tuhan dan tuntunan Allah Roh Kudus, dan kita tidak perlu goyah dan kita tidak perlu takut, karena ada Roh Tuhan yang lebih besar dari segala masalah yang kita hadapi. Oke, itulah pesan Tuhan yang inti buat keluarga Warlot Ministry. Dan marilah kita angkat roti perjamuan kudus yang adalah tubuh anak domba Allah. Firman Tuhan berkata di Injil Lukas pasal 22 ayat 19, lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Kata Tuhan Yesus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita ucapkan dengan iman. Inilah roti perjamuan kudus yang adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus. Kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan perjamuan. Firman Tuhan berkata, demikian pula dibuat Tuhan Yesus dengan cawan sesudah makan. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Kita ucapkan sama-sama, inilah anggur perjamuan kudus yang adalah persekutuan dengan darah anak domba Allah yang telah tercurah di kayu salib di bukit Kalvari. Kami terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan minum dalam nama Tuhan Yesus. Kita sambut dengan memuji Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan dunia.
Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, di tengah-tengah banyak bencana-bencana terjadi di negeri kami tetap punya Tuhan yang kerajaannya tidak tergoyahkan. Sebab Engkaulah Raja di atas segala raja, Yehova Sebaot, pencipta dan pemelihara alam semesta ini. Meskipun banyaknya bencana terjadi sehingga banyak jatuh korban di beberapa tempat dan banyak terjadi kerugian materi dan banyak orang-orang yang bersedih hati Tuhan di bangsa kami oleh karena bencana-bencana yang menimpa bangsa kami. Untuk itu Bapa Sorgawi yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon kasihanilah bangsa kami Tuhan. Kami mewakili bangsa kami untuk memohon pengampunan dari Tuhan Yesus atas segala dosa-dosa kami, dosa-dosa bangsa kami. Dan kami adalah imamat rajani yang mewakili orang-orang jiwa-jiwa di bangsa kami Tuhan. Kiranya pengampunan-Mu turun atas bangsa kami, dan bangkitkanlah kami umat-Mu untuk menjadi terang dimanapun kami berada. Tuhan, terima kasih, berkatilah pemerintah bangsa kami, berkatilah Bapak Presiden Joko Widodo sekeluarga, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin sekeluarga, dan para pejabat tinggi negara, baik yang sipil, TNI dan Polri, baik di tingkat pusat Jakarta sampai ke pelosok-pelosok daerah di desa-desa. Curahkanlah roh takut akan Tuhan dan hikmat dari surgawi untuk para pemimpin bangsa kami dalam memimpin dan melayani pemerintahan di bangsa kami. Sehingga sekalipun banyak terjadi bencana, kami percaya Tuhan mengasihi bangsa kami, dan melalui pejabat-pejabat yang bersangkutan maka akan disalurkan bantuan-bantuan sosial bagi saudara-saudara kami yang terkena bencana. Terima kasih Bapa. Kami berdoa sekarang buat Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang mengalami sukacita karena berkat hari ulang tahun. Untuk itu Tuhan, karuniakanlah panjang umur, sehat-sehat, dan bagi yang dalam pendidikan, Tuhan jadikan berhasil dalam studi dan bisa mencapai cita-cita. Dan bagi dalam pekerjaan, karir, dan bisnis, Tuhan tolong agar karir terus meningkat dan bisnisnya juga naik omset dari penghasilannya. Terima kasih Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sedang mengalami permasalahan demi permasalahan, baik itu masalah keluarga, masalah keuangan, masalah di dalam pelayanan sekalipun, dan banyak problem lainnya, kiranya Tuhan Yesus memberikan jalan keluar yang terbaik. Dan kami percaya ketika kami mengandalkan Allah Roh Kudus yang ada pada kami pasti diberikan solusi dan jalan keluar yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga buat keadaan seluruh bangsa-bangsa di dunia ini, di mana terjadi juga beberapa bencana di beberapa negara, dan perang masih berkecamuk di Timur Tengah antara bangsa Israel dengan Hamas, kelompok Hamas dari negara Palestina. Untuk itu Tuhan, curahkanlah roh perdamaian sehingga terjadi perdamaian antara bangsa Israel dengan kelompok Hamas yang terus menyerang bangsa Israel. Dan sadarkanlah pemimpin dari kelompok Hamas untuk mengembalikan para sandera yang mereka tahan, yang mereka tangkap pada 7 Oktober 2023 yang lalu. Tuhan,
di dalam menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Ingatkanlah kami umat-Mu sebagai duta-duta kerajaan Kristus, untuk kami semakin aktif bersaksi dan melayani, memberitakan Injil Kristus, menjalankan amanat agung Tuhan Yesus, supaya pada waktu kedatangan nanti Tuhan, pada peristiwa pengangkatan, banyak jiwa-jiwa yang akan mengalami pengangkatan oleh karena kesaksian-kesaksian dan pelayanan kami, khususnya keluarga Warlord Ministry. Dan bagi teman-teman keluarga Warlord Ministry, bangkitkan terus semangat untuk melayani sesama, melayani Tuhan sesuai dengan karunia-karunia Roh Kudus, talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing di marketplace, di area di mana Tuhan perkenankan kami melayani. Terima kasih Bapa. Terima kasih, segala puji-pujian, kemuliaan, syukur dan terima kasih bagimu ya Allah Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah perjamuan kudus ini, kami memohon berkat daripadamu Tuhan. Marilah kita menerima berkat-Nya. Kiranya berkat-berkat dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang tiada ada batasnya, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik bersama keluarga masing-masing, dan menyertai kami yang ada di Tabernakel Sentul City mulai siang hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibadah sudah selesai. Sampai jumpa lagi minggu depan, hari Minggu tanggal 24 Maret 2024. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.